Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, Bismillahirrahmanirrahim, fadkuruni adkurkum waskuruni wala takfurun. An ayah. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, seluruh jamaah yang hadir malam hari ini, juga panitia penyelenggara, Ustadz Rudi beserta yang anaknya dididik kuda itu ya, beserta timnya yang saya nggak sebut satu persatunya. Abah atas nama pribadi mengucapkan terima kasih atas sepak terjang dan perjuangannya serta pengorbanannya sehingga malam hari ini Abah bisa hadir bersama jamaah untuk memakmurkan agamanya Allah, mengajak umat takarruban ilallah, mengajak umat zikir kepada Allah. Juga tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Akinal Kirom Kiai Haji Abdul Majid selaku Ketua MUI Desa sini. Terima kasih atas kehadirannya Kiai, semoga beliau beserta keluarga diberikan sehat panjang umur. Amin. Juga tak lupa pula kepada seluruh imam-imam manaqib yang hadir setia mendampingi Abah, juga senantiasa diberikan kesehatan panjang umur. Juga seluruh jamaah dan keluarganya. Amin. Di sini ada Pak Camat, ada Pak Kepala Desa. Gimana saya mau ngecap salam, mau sudah pada pulang. Ya terima kasih juga acara ini diberikan izin. Alhamdulillah, sungguh sangat disayangkan apabila Umarok tidak mau berdampingan. Acara intinya malah ditinggal dulu Pak Jokowi, Pak Presiden. Kalau datang ke Al-Baghdadi sampai selesai jam 2, kadang jam 1. Ini presiden loh. Presiden. Presiden. Tinggi mana pangkatnya presiden, camat dan lurah? Presiden. Ketua presidium. Tidak ada apa-apanya. Presiden. Yang tadinya saya bangga melihat lurah camatnya hadir, hilang kebanggaan saya ketika meninggalkan umat masih duduk berzikir seperti ini. Betul tidak? Bukankah pepatah Jawa mengatakan ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Ing ngarso pemimpin itu harus menjadi contoh, menjadi teladan kepada yang dipimpin. Jangan cuma menganjur, mengajak. Karena apa? Kalau ada ribut, konflik, siapa yang repot? Kiai juga yang repot. Betul. Jadi pemimpin ing ngarso sung tulodo yang depan harus menjadi contoh. Ing madya mangun karso, pemimpin harus mau lebur dengan yang dipimpin. Sehingga tidak lagi bisa dibedakan mana yang mimpin dan mana yang dipimpin karena mau melebur. Kalau sudah pemimpin bisa menjadi contoh, pemimpin sudah mau melebur dengan yang dipimpin, tuturi handayani, ikutin kebaikannya dari belakang. Betul? Saya datang ke sini berangkat dengan cinta, tidak terima bayaran sepeser pun. Betul?
Walaupun kemarin panitia datang titip uang sama saya, dititipkan kepada Kenas, saya tidak tahu, ngasih ke saya 5 juta. Oke, saya terima, tapi saya sumbangkan lagi dalam acara ini. Karena saya sudah katakan saya haram hukumnya terima uang di mana saya tabligh akbar pengajian. Harusnya saya yang berkorban, harusnya saya yang mengeluarkan modal, karena saya yang berkewajiban untuk menyampaikan dakwah ini. Saya datang sudah dijemput, duduk disediain tempat, masih terima bayaran, kan terlambat. Oleh karenanya wajar dong kalau saya bicara kayak tadi di awal. Karena saya datang tanpa bayaran, saya tidak nyari nama, saya tidak cari pengaruh. Tanpa saya datang ke sini, jamaah ratusan ribu datang ke Kerawang. Tapi untuk apa saya datang ke sini? La yusibana illa ma kataballahu lana. Awal Pak Presiden datang ke tempat Abah masih gubernur. Beliau datang ikut ngaji, beliau sudah ditunggu banyak tamu. Ajudannya bilang sama Abah, beberapa jam, Abah mohon maaf, mungkin nanti Bapak gubernur, waktu masih gubernur, mungkin Bapak nanti paling jam 11 pulang, hanya 1,5 jam lah untuk ikut pengajian karena ditunggu tamu. Oh iya, nggak apa-apa. Akhirnya begitu saya ngobrol berdua sama beliau, di saat itulah pertama kali beliau minta nomor HP Abah saya kasih nomor kontak, saya dikasih nomor kontak beliau, lalu saya save dengan sebutan Jokowi Presiden. Saya bilang, Pak, ini nama Pak Abah. Bilang begitu, sudah Pak, ini sudah tertulis di Lo Mahfud Bapak Presiden. Dia masih gubernur, belum ada ancang-ancang dicalonkan, belum. Oh, boleh percaya, boleh rekam nih saya bicara. Tanyakan langsung ke beliau. Kalau enggak ngomong iya, kotor telinga saya. Nah, yang tadinya ajudannya bilang itu cuma 1,5 jam, setelah ngobrol sama saya sambil naik ke panggung, Pak, Bapak nanti sampai jam berapa? Saya manut Abah. Nah, ini baru pemimpin. Ketika datang seorang pemimpin mendekat kepada ulama, manut kata ulama. Begitu juga pemimpin ulama harus mendukung apa yang menjadi program para umaroh, sejauh tidak bertentangan dengan akidah-akidah yang sudah ditentukan. Itu baru benar. Betul? Saya percaya dan saya yakin di tempat ini tidak semuanya orang baik-baik. Karena di mana ada kebaikan, di situ pasti ada keburukan. Di mana di situ ada kiai, di situ pasti ada bajingan. Di mana ada ustadz, di situ pasti ada preman. Tapi jangan takut dan jangan khawatir. Justru keadaan dua inilah yang merupakan sunnatullah. Ada baik, ada buruk, ini adalah sunnatullah. Oleh karena itu, kalaulah ada di antara saudaraku yang hadir atau yang mendengar ucapanku ini, jangan takut, jangan ragu, dan jangan malu siapapun dirimu. Aku datang dengan cinta, lautan cinta yang ada di dadaku. Siapapun boleh masuk untuk mau ikut bersamaku. Aku tidak peduli siapa dirimu, apakah kamu seorang preman, pemabuk, pelacur, telembuk. Tahu telembuk? Itu kakak beradik, saudara kembar sama pelacur. Hatta kamu seorang pelacur, kamu seorang germu, kamu seorang preman, seorang pembunuh, rampok, jika kamu mau datang ikut bersamaku, duduk dalam majelis zikir Al-Baghdadi, aku akan menerimamu dengan tautan cinta yang ada di hatiku. Karena cintalah yang akan dapat berubah. Hanya dengan cinta kehidupan manusia itu akan bisa berubah. Percaya apa tidak? Saya. Tidak sedikit dari jamaah yang hadir, yang tadinya preman, yang tadinya pelacur, yang tadinya germu, begitu Allah memberikan cinta kepada kebaikan, berikan cinta dekat dengan kiai, dengan ulama, akhirnya pun dia menjadi bagian dari ulama dan kiai itu sendiri. Jadi pengajian ini adalah milik siapapun. Pengajian ini bukan hanya orang-orang santri, orang-orang yang ahli ibadah,
saya ingin dekat ke kiai, saya ingin dekat ke abah, saya ingin ikut abah. Kenapa tidak ikut? Saya malu. Kenapa malu? Karena saya masih suka mabok. Kalau nunggu kamu berhenti mabok, kapan lagi kamu mau ikut bersama aku? Betul. Kalau kamu ingin berikut saya berhenti dulu jadi pelacur, kapan kamu mau ikut aku? Betul? Betul. Ikutlah kalau engkau mau. Kan kuulurkan tanganku untukmu wahai saudaraku. Raih dan genggamlah tanganku jika engkau mau. Akan kugoreskan di hatimu tentang sesuatu yang tak pernah kamu tahu. Akan kutunjukkan kepadamu hakikat hidup dan cinta yang kita terima saat ini. Siapa yang mendatangkan kamu ke tempat ini? Siapa yang mendudukkan kamu di tempat ini? Allah. Siapa yang menjadikan merah dan hitam putih kehidupan ini? Allah. Semua adalah Allah. Allah. Saya sepakat dan saya setuju, dan itulah yang selalu saya ajarkan kepada jamaah. Apa yang dikatakan oleh Kenas tadi yang diceritakan, jamaah manakib jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Sekalipun kamu seorang kiai, seorang ulama, merasa lebih mulia daripada seorang pelacur, dia lebih hina daripada pelacur itu sendiri. Karena kemuliaan hanyalah milik Allah. Betul? Betul. Betul. Kebaikan hanya milik Allah. Makanya begitu saya disebut guru kita Sohibul Barokah, Sohibul Karomah, saya malu saudaraku. Wallahi wan nabi, saya gak bangga dengan sebutan itu. Bahkan nanti saya tidak terima dengan sebutan itu. Karena sesungguhnya yang Sohibul Barokah, yang Sohibul Karomah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Junaidi Al-Baghdadi, tidak ada apa-apanya tanpa engkau wahai jamaah. Pengajian ini tidak akan ramai sekalipun saya yang datang tanpa engkau yang meramaikan. Jadi yang meramaikan pengajian ini adalah jamaah, bukan kiai. Jadi kalau pengajiannya kiai itu ramai, jangan merasa dirinya yang meramaikan, jamaahnya itu yang meramaikan. Maka pantas kalau saya katakan hidup jamaah manakib. Luar biasa. Luar biasa. Betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Coba kalau gak ada kamu, saya ceramah di sini, ceramah ke pohon apa ini? Abutan. Pohon rambutan. Maka saya yakin pengajian Dzikir Al-Baghdadi tidak akan pernah sirna, tak akan pernah sepi dengan umat selagi umat itu masih mau ikut dzikir bersama. Kalau sudah nggak mau ikut ya tunggu aja tamat ceritanya. Betul? Betul. Oleh karenanya berzikir dan berpikir, kita jangan cuma berzikir tapi kita harus mikir. Betul? Betul. Kita ahli zikir tapi kita tidak mikir tingkah laku kita, ucapan kita enak apa enggak kepada orang lain, sikap kita enak apa enggak kepada orang lain. Betul? Betul. Saya mau tanya, saya di sini tamu apa tuan rumah? Saya dan jamaah yang hadir dari luar desa ini adalah, dari luar kecamatan ini adalah siapa tuan rumahnya? Camat, lurah. Pak Camat tuan rumahnya, lurah tuan rumahnya. Ketika kita diaturkan masuk lalu ditinggal pulang, malu aku malu. Pada semut merah yang berbaris di dinding, seakan dia berkata, kenapa kau nggak mikir? Padahal apa datang ingin mengharmoniskan. Kalau ulama dan umarok ini harmonis, maka dampaknya itu baik bagi seluruh umat. Betul nggak? Betul. Simfani ummati suluha suluhatul ummah, wa ida fasadat fasadatul ummah, al ulama wal umarok. Apabila dua golongan ini harmonis, baik, maka dampaknya baik bagi seluruh umat. Tapi kalau hubungan ini enggak harmonis, jelek, maka dampaknya juga akan jelek bagi umat. Siapa kedua golongan ini? Ulama wal umarah. Apa
selalu mengajarkan kepada jamaah, atiullah wa atiur rasul, patuhlah kamu kepada Allah, patuhlah kamu kepada Rasulullah, wa ulil amri minkum, dan patuhlah kamu kepada para pemimpin atau para umaro. Diangkat apa tidak? Diangkat apa tidak? Tapi biarkanlah kami ngaji di sini bukan karena camat. Saya bicara bukan karena lurah, tapi saya datang lillah billah, rasul bil rasul. Kalau bicara ada kesibukan, saya juga punya banyak kesibukan. Kalau nurut sibuk, manusia akan selalu dihimpit dengan kesibukan. Betul, Bah. Makanya wa farogoka qabla zuklika, jaga waktu luangmu sebelum datang masa sempitmu. Betul, masa sibukmu. Ini yang digigit kuda. Betul enggak jamaah? Tapi jamaah nggak kecewa kan? Mudah-mudahan di acara yang akan datang bukan acara saya, acara kiai yang mana saja, kalau lurah camatnya datang jangan pulang sebelum acara itu selesai. Itu baru namanya akhlak yang baik. Itu baru namanya etika yang baik. Jangan pernah tuan rumah meninggalkan tamu sebelum tamunya itu pulang. Betul, Bah. Iya, Bah. Biarin, Bah. Tuan rumahnya udah pulang, ntar kita rampok aja, Bah. Pak Presiden berapa kali ikut ngaji? Sampai selesai apa pulang duluan? Sampai selesai. Waktu dulu pengajian di Monas, sampai selesai apa enggak Presiden? Sampai selesai. Makanya kita doakan semoga Bapak Presiden kita selalu berada dalam lindungan Allah. Amin. Menjadikan manifestasi kuasanya Allah untuk membawa Indonesia kepada keadaan yang lebih baik, untuk menjadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Sudah segitu aja. Tuan rumahnya udah pulang. Kalau Ustadz siapa? Rudi itu panitia, bukan tuan rumah. Yang tuan rumah tuh yang punya wilayah. Siapa ya? Lanjut ya. Yang penting sekali lagi jamaah, kalau ada yang mendengarkan ucapan saya, ayo wahai saudaraku, siapapun dirimu, ya, kalau kamu merasa cocok, ada nggak yang baru melihat abahnya? Ada nggak yang baru melihat? Selama ini cuma dengar namanya Abah Junaidi Al-Baghdadi. Kayaknya namanya serem banget, tapi orangnya nggak seserem namanya. Coba ngacung, jangan suka yang baru melihat Abah. Jangan ragu-ragu, ngacung. Oh, berarti banyak. Oke. Kalau pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Betul? Betul? Supaya oleh karenanya bagi engkau yang baru melihat aku, bagi dirimu yang baru melihat Junaidi Al-Baghdadi, saat ini coba kamu lihat saya. Perhatikan baik-baik, lihat dan tataplah aku. Setelah kau melihat dan menatap aku dengan pandangan kedua matamu, lalu lihatlah aku dengan pandangan mata rasamu. Kalau kamu sudah melihat aku dengan pandangan mata rasamu, barulah kau akan mengenali aku di dalam diriku. Kalau kamu sudah mengenali aku di dalam diriku, aku takkan pernah menyalahkan dirimu, wahai orang yang baru pertama ketemu aku, jika setelah kau meninggalkan tempat ini, kau rindu dan cinta kepadaku. Karena aku datang ke tempat ini dengan cinta. Aku tak pernah berharap harta, aku tak pernah berharap materi. Yang kau inginkan cuma satu, wahai orang yang pertama kali melihat aku, berikanlah sedikit cintamu untukku.
Karena cintamu yang kau berikan kepadaku lah yang akan kubawa untuk kurajut bercinta dengan Allah. Karena hanya yusyarul mar'u ma'a man habba ilaih, manusia kelak akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Biar kamu bajingan, biar kamu pelacur, biar kamu rampok, biar kamu preman, kalau kamu cinta kepadaku, aku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada walinya Allah, kita akan kumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Kalau tadi kena cerita soal anjing, saya juga punya cerita masalah anjing. Kalau tadi ceritanya anjing yang diusir dan mengadu kepada Syekh, ya seperti itu. Ya kan enak gitu biar singkat. Iya, saya itu. Kalau saya punya cerita, seekor anjing bisa masuk di dalam surga. Ini hal yang mustahil. Mustahil anjing bisa masuk surga, karena surga adalah tempat yang suci. Surga adalah tempat orang-orang yang beriman, orang-orang yang takwa kepada Allah. Tapi anjing adalah seekor anjing adalah najis mughalladah. Mana mungkin barang najis ada di tempat yang suci. Sementara yang menjaga surga itu adalah malaikat. Hanya orang-orang tertentu yang diridhoi Allah lah yang diizinkan untuk masuk dalam surga itu. Tapi ini ada anjing masuk di dalam surga. Ini bukan cerita kitab, bukan karangan, tapi ini langsung cerita dari Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu tepatnya di dalam surat Ashabul Kahfi. Betul begitu. Di mana ada seekor anjing, nama anjingnya ini adalah Kitmir. Bulunya itu keabu-abuan, hitam keabu-abuan. Kok tahu Pak? Sempat saya pernah kenalan. Jadi kalau sekarang tuh rambutnya kemerah-merahan, model kayak pang-pang gitu loh. Bule. Jadi bule Depok. Depok sonoan. Jadi ini anjing, ini kisah nyata. Bagaimana ceritanya bisa masuk surga? Karena seekor anjing itu mencintai ketujuh ulamanya Allah yang bernama Yamlihon, Mislina, Maksilina, Manus, Dabedos, Satinus, Kafastitus. Ini ketujuh ulamanya itu. Dan anjingnya bernama Kit. Singkat cerita bahkan pernah tidur selama ketika ketujuh ulamanya itu tidur selama 309 tahun, anjingnya itu setia menunggui ketujuh ulama yang tidur itu tadi. Anjing dan punya kesetiaan kepada ulama. Anjing. Bayangin itu. Anjing. Ulamanya tuh tidur 309 tahun ditungguin. Anjing. Ngaji ini paling berapa jam doang? Apa marah-marah? Ini apa? Sampai anjing keluar. Ya terserah, mau tersinggung terserah. Saya berkata fakta, biar tidak diulang, biar bisa mengajari orang yang dipimpin. Apalagi lurah yang milih masyarakat. Kapan mencontohi masyarakatnya? Betul apa enggak? Betul. Ini anjing. Ulamanya yang tidur selama 309 tahun. Anjingnya setia, tidak makan, tidak tidur. Tidak minum. Maria kan ya? Bayangin. Anjing itu. Iya, yang ditanya ke Maria. Kita kan bukan anjing. Lurah. Hah? Masa kita kesetiaan kalah sama anjing? Nanti apa kata Kitmir? Loh, lu kalah sama gua. Berarti hebat gua dong, kata Kitmir loh. Anjing.
Sama dulu saya juga pernah pengajian di Purwakarta. Waktu itu saya naik hidup anjing. Bupatinya pulang, ngamuk saya. Alhamdulillah, abah pengajian di mana? Pengajian di Lampung, wakil bupati, bahkan bupatinya sampai selesai. Kitmir. Balik lagi. Ya, itu urusan Kitmir, nanti mau ngomong apa Kitmir? Ya. Nah, ini cerita bener asli. Tidur selama 309 tahun. Ditungguin. Akhirnya ketujuh ulamanya itu meninggal. Singkat cerita, Kitmirnya pun juga Siapa Kitmir? Anjing. Anjing itu. Betul memang namanya Kitmir. Bukan bahasa Arabnya anjing itu Kitmir, bukan. Namanya tuh Kitmir kan ada dikasih nama Joni kan gitu ya. Lagi. Kalian punya kucing dikasih nama Kevin kan gitu. Iya, kalau kasih nama anjing, nama kucing kasih nama Kevin, Peter gitu loh, pakai nama luar. Lanjut. Akhirnya si Kitmir ulama dan Kitmir itu meninggal. Si ulamanya kan walinya Allah, akhirnya masuk di dalam surga. Nah, anjing berjalan di belakangnya ngikutin. Begitu yang ketujuh ini masuk, Kitmir mau masuk juga. Prit, jadi stop. Prit. Apa katanya malaikat? Prit, stop. Perdebatan, stop. Permusuhan, stop. Pertengkaran, stop. Apa lagi? Mari kita saling asih, mari kita saling asuh, hargai pendapat orang. Bila terdapat beda pandangan, sejauh tidak ada yang dirugikan. Stop. Hujat menghujat, stop. Anjing. Nah, kan sudah di-stop tuh sama malaikat tadi. Mau kemana kamu Kitmir? Saya mau ngikut tuanku. Saya akan ngikut ketujuh ulamanya Allah itu. Wahai malaikat, hei Kitmir, apa kamu tidak melihat bahwa surga ini bukan tempat makhluk seperti dirimu, tapi surga ini adalah tempat kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang takwa kepada Allah. Berarti saya nggak boleh masuk? Ya nggak boleh. Kamu sholat aja kagak, ke masjid kagak, kawin nggak pernah ke KUA, Lebaran kamu nggak pernah sholat Id, puasa nggak pernah puasa, kok masuk ke sini? Nah, kan sudah nggak mungkin. Sudah najis mogolado, sholat kagak, kawin nggak ke KUA, gimana jadi? Kencing nggak pernah cebok, diangkat. Pokoknya udah nggak bisa dah. Kitmir diam sejenak, ditanya kenapa diam, mikir dong. Apa yang kamu pikirin? Hei malaikat, hanya pikir begini, telinganya mengembang. Hei malaikat, saya sadar saya memang nggak pernah sholat ke masjid, saya nggak pernah naik ke musola, saya nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah haji. Gimana saya mau haji? Undang aja udah diusir. Gimana saya mau ke masjid? Mendekat aja sudah dibilang diusir. Tapi malaikat, 309 tahun saya ikuti ulama itu karena saya cinta malaikat, karena saya sadar saya ini makhluk yang buruk. Saya berharap barokah kebaikan dari Allah, dari kekasih ulamanya itu. Kalau saya tidak boleh kumpul, mana kehadiran Allah malaikat?
Malaikat bingung, nggak bisa jawab. Baru tahu rasa kamu, sekali Kitmir bicara, tak bisa ngomong. Mendengar ucapan Kitmir, Allah memberikan perintah kepada malaikat. Hai malaikat, bukalah pintu surga itu, biarkan Kitmir masuk kumpul bersama tuannya, karena saya malu mendengar ucapannya. Ini Allah, wahai saudara. Maka cerita ini nyambung dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, yusyarul mar'u ma'aman habba ilaih. Manusia besok akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Kalau Kitmir saja bisa cinta dengan manusia, apalagi berkumpul dengan manusia, apalagi kita manusia yang cinta kepada walinya Allah, cinta ke ulama. Masa iya sih besok nggak kumpul? Makanya biarlah yang katanya dianggap Kitmir, ayo Mir, biarin sudah. Kamu dibilang Kitmir kata orang, betul apa enggak? Betul. Nah, dikatakan, katanya siapa? Kayak Amai tadi, sholat jalan, maksiat jalan. Ayo, yang penting tanamkan cintamu kepada Rasulullah, tanamkan cintamu kepada wali-walinya Allah. Wabil khusus Sultan Aulia Syabdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Apakah ada larangan orang bercinta? Apa ada larangan pelacur mencintai kiai? Apa ada larangan preman mencintai kiai? Tidak ada. Makanya katanya Kitmir, gimana gua mau ke masjid, gimana gua mau ke pengajian, baru mendekat aja sudah dia bilang sama kiainya aja, orang pemabuk tidak akan mau, jangankan masuk surga, bau surganya pun tidak kebagian, gimana saya mau masuk? Maka bagi Junaidi Al-Baghdadi, siapapun dirimu, hai saudaraku, who you are? Are you a drunkard? Kanker. Apa drunkard itu? Wow. Are you a drunkard? Are you a thief? Apa thief itu? Are you a prostitute? Pokoknya bagian cut-cut. Ya, siapapun dirimu, tak peduli kau yang pemabuk, kamu yang bajingan, kamu yang pelacur, ayo bersama Abah Junaidi Al-Baghdadi lewat zikir manaqib Syabdul Qadir Jilani ini, tanamkan rasa cintamu kepada Allah, tanamkan rasa cintamu kepada Rasulullah, tanamkan cintamu kepada wali-walinya Allah, kepada ulama-ulamanya Allah, biar kita yang rusak ini kumpul bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kun ma'allah fa illam takun ma'allah kun ma'aman kana ma'allah fa innahu yushiduka ilallah. Ini nyambung ini. Nyambung enggak? Nyambung. Jadilah kamu orang yang bersama Allah. Kalau ya, kun ma'allah. Jadilah kamu orang yang bersama Allah. Fa illam takun ma'allah, maka apabila kamu tidak bisa menjadi orang yang bersama Allah, ini yang bikin hati kita nyes, punya harapan, betul enggak? Kun ma'aman kana ma'allah, jadilah kamu orang yang bersama orang yang bersama. Jadilah kamu kiai, jadilah kamu ulama, jadilah kamu orang yang baik kalau bisa. Kalau tidak bisa menjadi kiai, menjadi ulama, jadi orang yang takwa, jadilah kamu orang yang bersama orang-orang yang takwa, yang bersama ulama. Maka kamu terus gimana? Fa illam takun Allah fa innahu yusiluka ilallah, maka sesungguhnya beliau itu dapat menjadi wasilah bagimu dan bagiku yang mau mendekat kepadanya untuk bisa bersama kepada Allah. Enak kan? Enak. Ada saya punya jamaah. Ini cerita masih di Cibitung. Ini dari Gabus. Gerandong. Datang sama istrinya. Dia minta begini, Abah, saya itu ikut Abah sudah 1 tahun 6 bulan. Sudah lama. Cuma ini Abah, saya belum sholat, saya mabuk belum bisa berhenti Abah. Saya jujur Bah, kalau dulu kan malam Senin di Cibitung ya. Saya kalau pulang ngaji dari tempat Abah, pulang ke rumah nih istri saya saksinya Bah. Saya ngaji kadang bawa botol Bah.
Tapi saya senang ikut ngaji, saya senang mendengarkan ceramahnya Abah. Tapi saya nggak bisa berhenti untuk minum Abah. Harus bagaimana saya Abah? Ya terusin aja. Harus bagaimana lagi? Ya terusin. Apalagi saya suruh kamu berhenti, kamu sendiri nggak bisa menghentikan, apalagi saya. Teruskanlah kamu minum, mumpung pabrik minuman masih buka. Teruskan kamu minum, mumpung kamu masih punya uang untuk beli minuman. Tapi ikut Abah pun kamu jangan pernah berhenti. Nanti kita kuat-kuatan. Kamu yang ikut Abah berhenti duluan, apa minumnya yang akan berhenti? Teruskan. Nah, itu diem nggak ngomong, nangis, akhirnya pulang bersama istrinya. 1 minggu kemudian, 3 hari kemudian dia datang lagi nangis. Abah, terima kasih Abah, terima kasih. Apa yang terima kasih? Saya 3 hari tidak minum Abah. Saya mikir kata-kata Abah. Saya minta solusi supaya nggak berhenti minum, malah disuruh minum sama Abah. Saya mikir Abah ini sebenarnya cinta nih sama saya, katanya. Terus alhamdulillah Abah, saya sudah sumpah ditanya istri saya Abah, mulai kemarin duhur saya sudah sholat Abah. Betul? Orang kalau masih mohon maaf nih ya, muqalliban, yang membolak-balik hati siapa? Nah kalau hatinya masih dikeraskan oleh Allah, ditumbuk itu tetap keras. Tapi kalau hati sudah dilunakkan oleh Allah, tidak usah diomongin, cukup dicontohi dengan perbuatan sudah lunak. Maka dari itu jangan pernah kita memvonis orang. Jangan pernah kamu bilang, wah itu orang mabuk lulu mau jadi apa? Sudah jelas jadi pemabuk masih ditanyain. Betul? Makanya mari kita doakan. Tidak ada yang punya cita-cita barangkali ini. Sampai yang punya anak mabuk. Kali sampai pernah waktu 7 bulan, waktu lahiran kan ngundang ustaz. Betul nggak? Ketika 7 bulan atau 4 bulan ngundang ustaz apa enggak? Begitu lahir ngundang ustaz enggak? Apa? Puput pusar sama potong rambut dibacain apa? Dibacain apa? Maulid, betul nggak? Dipotong rambutnya muter. Apa doanya? Supaya jadi anak yang soleh, supaya jadi anak yang betul. Tolong Ustaz doain anak saya Ustaz biar jadi pemabuk. Ada nggak? Nggak ada. Baru tadi acaranya keluar. Tapi zaman yang berbeda, situasi dan kondisi yang berbeda, pergaulan yang berbeda, takdir yang memihak, akhirnya jadi korban takdir pemabuk. Betul? Maka dari itu di sini lewat zikir manaqib ini berzikir dan berpikir. Ayo yang merasa kiai harus mengajak orang berzikir, lalu berpikir bagaimana kalau ada orang yang sakit. Ini pertanyaan saya. Satu sehat, yang satu nih sakit. Yang satunya nih sakit jantung, yang satunya cuma sakit flu biasa. Mana yang pertama kali kamu tolong? Yang sakit flu apa yang sakit jantung sudah kejar-kejar? Mana? Yang sakit jantung. Betul? Nah kalau saya ibaratkan orang sakit, betul nggak? Nih yang sudah ahli ibadah, ahli sholat, ini orang yang sudah sehat. Ada saudara kita katanya kayak Amai tadi, sholat jalan terus, maksiat jalan terus, ini lagi sakit jantung. Ini yang seharusnya kita rangkul, bukan malah dimusuhin. Ini namanya berzikir dan berpikir. Ini yang masih senang mabuk, ini yang masih senang di pinggir jalan 20.000 roboh sendiri. Ini sedang sakit. Saudara kita sedang sakit, jangan malah disakiti. Sudah tahu saudara kita sakit, dasar pelacur, ahli nar, dasar pemabuk, ahli neraka. Ini sudah sakit malah digebukin. Apa katanya dia? Cuma ada ngomong,
sampai hatimu begitu tega di depan orang kau gebuk aku. Makanya aku datang bagi dirimu yang masih sakit, wahai saudaraku, datanglah kepada Junaidi Al-Baghdadi, maka besarnya cintaku akan mengobati rasa sakitmu. Setuju? Setuju? Sudah segini dulu ya. Segini dulu ya. Saya tadi di mobil ngomong ke Kenas jamaah sudah banyak yang datang Kenas. Insya Allah banyak Pak. Kenas, siapa yang mendatangkan cinta di hatimu? Siapa yang mendatangkan yakin di hatimu? Itulah, betul enggak? Katakan apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Selamat pulang. Itwer. Katakan apa yang terjadi. Itulah takdir ilahi Rabbi. Betul enggak? Katakan apa yang kau miliki. Itulah hada min fadli Rabbi. Betul? Apa hada min fadli Rabbi? Katakan apa yang kau miliki. Itulah hada min fadli Rabbi. Itulah karunia Tuhanmu. Kamu punya pangkat, itu karunia Tuhan. Kamu punya pengaruh, itu karunia Tuhan. Apapun yang kamu punya, itu adalah karunia Allah. Setuju? Setuju enggak? Hidup jamaah manaqib. Luar biasa, luar biasa. Ini yang baru-baru ya. Kebetulan besok malam minggu Kliwonan. Nah, ikut di Ustaz siapa? Hah? Rudi. Ustaz Rudi bawa mobil rombongan datang ke sana. Kutunggu engkau di istana cintaku. Kan kubukakan gerbang cintaku untukmu, wahai orang yang baru ketemu. Datang besok, datang sekali, ya. Sudah ya, segitu aja ya. Saya punya syair, mau dengerin syair apa? Namaku Junaidi Al-Baghdadi. Aku datang dari sudut negeri ini, terkandung hasrat dalam hati untuk umat yang aku cintai. Telah banyak kulihat dan kutemui di belahan muka bumi ini, banyak kaum belum mengerti mencari makna jati diri serta cinta yang hakiki. Mereka banggakan hidup ini namun abaikan kehidupan abadi. Wahai umat yang aku cintai, jika engkau berkenan di hati bersama Junaidi Al-Baghdadi, sadarlah engkau dengan hidup yang kau alami. Kembalilah kamu ke jalan ilahi sebelum maut datang menemui. Bersama Junaidi, sadarlah dengan hidup yang kau jalani, betapa itu tiada abadi. Jika kau berkenan di hati bersama Junaidi Al-Baghdadi, lewat dzikir manaqib Syabul Qadir Jilani, kembalilah kau ke jalan ilahi sebelum maut datang menemui. Karena kematian adalah takdir ilahi Rabbi, tiada tempat untuk sembunyi. Tua muda takkan peduli, kalau sudah saat kan tentu mati. Yang tiada takkan pernah kembali, yang tersisa takkan pernah terlewati. Betul? Betul? Kalau mati insya Allah bangga. Insya Allah semua bakal mati, kagak. Wallahi wa nabi semua bakal mati. Nah, pertanyaannya, selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah, ayo kita gunakan waktu ini. Kita gunakan sisa waktu kita, kesempatan ini untuk lebih mengenali Allah, untuk lebih mengenali Allah, agar kita bisa bersama dengan Allah. Setuju? Setuju?
Ya sudah, segitu dulu dari Abah ya. Besok malam minggu nanti. Yang baru-baru lanjut, yang lain jangan jawab ya. Yang baru-baru lanjut apa enggak? Oke, kalau mau dilanjut temui aku di Barokatul Gol di Anbog Jadi Kerawang. Jitmir hebat ya. Balik lah. Nungguin selamat 309. Hebat Jitmir. Istighosah dulu. Hah? Ibadah Allah sudah? Belum. Nah, yuk untuk bantu panitia ya. Saya mau nyumbang juga nih. 5 juta. Belum. Bim, salam Bim. Pak Lurah nyumbang nggak? Agak. Nyumbang nggak lurahnya? Camat nggak nyumbang? Hah? Oh, lumayan masih nyumbang. Pak Camat nyumbang 500.000, saya nyumbang 5 juta, tapi baru 3 juta kurang 2 juta. Apa ngutang dulu? Nah, ini saya nyumbang mana? Pasukan sorban jalan ya, 5 juta, 2 jutanya besok malam minggu ngutang dulu. Kan boleh ngutang. Ya syukur-syukur nanti camatnya panas nambahin kan enggak apa-apa. Ini kasih panitia. Ayo bantu ya panitia ya. Ibadallah rijalah. Ada saya sudah di Kerawang. Ada jamaah bah nangis. Tolong doain saya bah. Saya baru 3 bulan ikut Abah. Tapi saya terus terang Abah, saya bersyukur. Saya itu mantan rampok Abah, bahkan pernah dihukum sekian tahun, keluar masuk hukuman, pernah bunuh orang. Lebih sempurna kamu dari Abah. Kamu orang yang sempurna. Sekarang kamu jadi orang baik. Kamu sekarang ikut ngaji. Dulu kamu orang rusak. Nah itu orang sempurna. Betul nggak? Bener nggak? Nah kalau bisa begitu cepat lahir, baik terus. Kayaknya padahal kan manusia tempatnya hilaf dan salah. Kayaknya tidak pernah berbuat hilaf, tidak pernah berbuat salah, bener terus. Saya mikir ini malaikat apa manusia? Tapi kalau jelek terus kan setan itu. Bener nggak? Tapi kalau ada baiknya, ada buruknya, ini manusia wajar. Betul nggak? Mudah-mudahan jamaah manatik semuanya ya diistiqomahkan ibadahnya, sholatnya diistiqomahkan ya, yang sudah oleh Allah diberhentikan untuk yang tidak baik dilanggengkan oleh Allah. Juga yang belum, bagi yang hadir di tempat ini, semuanya kita doakan dijadikan orang yang selamat di dunia, selamat pula di akhirat. Saya kira Abah tidak perlu berpanjang lebar ya. Lanjut. Ya baru kemarin ketemu. Jamaah. Yuk. Tapi satu hal sebelum acara saya isi dengan zikir, satu hal yang ingin saya katakan kepada jamaah, dan inilah yang Allah berikan kepada Abah. Abah hanya ingin mengatakan betapa aku mencintaimu. I love you jamaah. I love you jamaah. I love you Abah. Cintaku dan cintamu ya semoga tak pernah dipisah oleh Allah di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Jamaah, siapa yang punya? Yang punya, yang bertanya. Apa? Siapa yang punya? Yang punya kamu semua, kamu cintaku. Apa cintaku? Kamu Sayangku. Kamu sayangku. Apa sayangku? Di sini racunnya ini. Semoga tak pernah berpisah
bersama selamanya. Semoga tak pernah berpisah bersama selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang ikutin Abah ya. Nah ini yang penting ini lagi ya. Kalau cuma ibarat tukang jamu, tadi Abah sudah gang jamu tadi ini sudah. Ini obat pegel, pegel linu, rematik, encok, ya, stroke, asam urat, kolesterol macam-macam. Nah ini sudah disuguhkan. Tapi kalau nggak diminum, kira-kira sembuh apa enggak? Sembuh apa enggak? Nasihat sudah saya berikan, betul kan? Maka katanya hadis qudsi itu innallaha ta'ala syaribu faida syaribu sakaru faida sakaru apa itu terbang apa benar? Toru faida sakaru toru faida toru tolabu faida tolabu wajadu faida wajadu fanau faida fanau bak. Sesungguhnya Allah itu memiliki satu minuman, dan barang siapa yang meminumnya dia akan mabuk. Kalau sudah mabuk dia akan terbang. Kalau sudah terbang dia akan mencari. Karena mencari dia akan menemukan. Kalau sudah menemukan maka fanau, tidak ada sudah. Bak, kalau sudah fanau bako, kekal. Yang ditemukan adalah kekalan. Sama kayak jamaah. Tadi capek, ngantuk segala macam, mencari tempat ini. Begitu sudah ketemu, lupa sudah tadi muter-muter. Begitu udah nyampe, begitu ketemu sama Abah, fanau, lupa sudah, capek, hilang, boleh ngutang, hilang. Ini baru dengan apa itu minumannya Allah, yaitu zikir. Barang siapa yang berzikir kepada Allah, ingat selalu kepada Allah, dia akan mabuk. Kalau sudah mabuk dia terbang. Kalau sudah terbang dia mencari yang dimabukin tadi itu. Makanya orang mabuk tidur di pinggir trotoar, dia bilang hotel berbintang. Betul apa enggak? Betul. Orang mabuk semua nampak indah, masalah hilang katanya. Begitu juga jamaah. Kamu datang dari mana-mana, datang ke tempat ini, dari Kerawang, dari mana saja ini? Dari Bekasi, dari Tangerang, datang ke sini karena mabuk. Mencari, betul nggak? Karena mabuk. Karena mabuk, biar duduk di tempat ini. Oh, ini lebih indah daripada duduk di Masjid Atin. Betul nggak? Terasa lebih nyaman ketimbang duduk di Masjid Atin. Karena kalau duduk di Masjid Atin, kalau nggak mabuk, ingat macam-macam, ingat hutang, ingat suami kawin lagi, ingat suami selingkuh. Tapi orang mabuk tidak mikir. Orang kalau sudah mabuk cinta kepada Allah, suaminya kawin lagi, habisin dah habisin, nggak ada urusan. Karena saya sudah menemukan kenikmatan yang luar biasa, yaitu bercinta dengan Allah. Orang kalau sudah menemukan kenikmatan, hakikatnya cinta, lezatnya cinta kepada Allah, masalah datang bertubi-tubi, dia tersenyum, no problem. Masalah boleh datang bertubi-tubi, tapi cintanya kepada Allah akan melenyapkan masalah yang datang bertubi-tubi. Betul? Betul? Jangan dikira jamaah manakib nggak punya masalah. Banyak masalahnya, tapi saya lihat jamaah manakib tambah kesini kok kelihatan tambah muda-muda. Amin. Pertama ketemu Abah kelihatan tua, usia dengan wajahnya jauh berbeda. Tapi tambah kesini kok tambah muda, tambah kesini tambah muda. Coba aja lihat sudah jamaah manakib yang istiqomah, terus betul-betul mengamalkan, menerapkan apa yang Abah sampaikan, itu lihat aja mukanya bersinar, berseri-seri. Walaupun
banyak masalah, tapi kelihatannya berseri-seri, tambah muda gitu loh. Kenapa kok awet muda? Kenapa kok awet muda? Karena tidak dinikmati oleh masalah. Orang yang cepat tua karena dinikmati oleh masalah. Tapi jadikan masalah itu masalah yang kita nikmati. Kalau ibarat hidangan, bukan kita yang dijadikan makanan masalah, tapi masalah itulah yang kita harus makan, kita habiskan. Saya pernah dulu berdoa kepada Allah, ketika sehari makan, 2 hari nggak makan, terus saya minta kepada Allah, ya Allah, wallahi wan nabi, kaya dan miskin itu adalah kehendakmu, adalah garis takdirmu. Kesulitan, penderitaan, kesusahan yang saya alami, ini sudah garisan dari Engkau ya Allah, saya rela. Kalau masih ada yang lebih sulit dari ini ya Allah, tolong Kau datangkan sekalian ya Allah. Habis begitu tambah marah, bener itu. Sampai saya ngomong sama uminya, kamu sanggup ikut saya? Seorang suami ingin membahagiakan istri, tapi saat ini takdir belum berpihak. Kalau kamu sanggup ikut saya, ayo teruskan. Kalau kamu nggak sanggup, nggak apa-apa, kamu tinggalkan saya. Enggak, saya tetap ikut. Baik, salaman ya. Suatu saat nanti seluruh keluarga kamu akan nyusu kepada kamu. Paham maksudnya nyusu? Seluruh keluarga kamu akan nyusu kepada kamu. Itu padahal ngomong kayak begini ya kalau punya modal. Ngontak 15.000, kadang makan, kadang enggak, kadang kebayar, kadang enggak. Cuma saya punya keyakinan, karena saya yakin suatu saat nanti pertolongan Allah pasti akan datang. Kalau ada hinaan kepadamu, yakin dan percayakanlah, justru hinaan itulah yang akan mengangkat derajat kamu. Kalau kamu dihina oleh orang, jangan marah, tapi telanlah hinaan itu. Telan sebagai modal, sebagai motivasi buat kamu. Kamu dihina oleh tetangga kamu, dihina oleh saudaranya, dihina oleh mertuanya, dihina oleh saudara iparnya karena sengsara. Jangan marah, tapi jadikan hinaan itu, katakan di dalam hatimu, hari ini kau boleh menghina aku karena takdirku yang susah ini. Tapi satu saat nanti kan kubuat silau kedua pandangan matamu ketika pertolongan Allah datang memihak kepada aku. Itu harus kamu pegang sebagai keyakinan. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Bagi Allah enggak ada yang sulit. Hari ini kamu menderita, hari ini kamu sengsara, besok Allah kayakan kamu. Gampang bagi Allah, wahai saudaraku. Kita ini punya modal, cuma modal ini yang enggak pernah kita pakai. Kita punya modal iman kepada Allah. Kita punya banda yang besar. Modal kita adalah Allah yang maha di atas segala-galanya. Kita punya harta yang luar biasa. Kita punya kekayaan yang luar biasa. Siapa kekayaan kita? Adalah Allah yang maha di atas segala-galanya. Kenapa kau kecilkan hatimu hanya karena masalah hutang? Kenapa kau kecilkan hatimu hanya karena masalah yang datang bertubi-tubi? Besarkan keyakinanmu kepada Allah. Kalahkan masalahmu dengan besarnya yakinmu kepada Allah. Kalau masalahnya datang sebesar bukit, maka keyakinanmu kepada Allah. Kalau masalahnya datang sebesar gunung, keyakinanmu kepada Allah bagaikan lautan Atlantik yang akan menenggelamkan masalah itu di dalamnya. Itu baru benar. Betul? Salat, doa, salat hajat, salat duha, tujuannya cuma satu, keluar dari masalah. Salah, betul nggak? Salat hajat, salat tahajud, biar keluar dari masalah, biar keluar dari masalah, biar bisa lunas hutang, biar hidupnya lebih baik. Salah. Salat tujuannya lillah billah, lain tidak ada. Soal kaya dan melarat serahkan, Allah punya urusan. Masa iya sih
Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, masa iya orang yang dicintai akan disengsarakan? Hah? Logikanya gitu aja deh. Kamu cinta kepada anakmu, sangat cinta. Anakmu sekolah, sepatunya jebol. Anakmu nangis, tidak minta, Pak beliin sepatu saya, Pak, sepatu saya jebol. Enggak, cuma nangis. Kenapa nangis, nak? Saya dibilangin teman-teman sepatu saya jebol. Apa kamu sebagai orang tua? Walaupun buat beli beras nggak ada, apa yang kamu lakukan? Kamu akan keluar, kamu cari utangan untuk belikan sepatu anak. Pembelaan cinta kepada anak. Cintanya kamu kepada anakmu lebih besar cintanya Allah kepada kamu. Percaya kamu? Ya. Cintanya kamu kepada anakmu yang begitu besar kalah dengan besarnya cintanya Allah kepada kita, wahai saudaraku. Cuma kita nggak pernah merasakan. Karena apa nggak merasakan? Karena kita nggak pernah merasa-rasa. Rasa kita nggak pernah diolah. Betul? Coba contoh. Sampean punya anak bader, udah nggak nurut, ya, ngabisin macam-macam. Apa aku bilang? Ah, dasar anak durhaka, biarin aja lah, mau merah mau hijau kek. Begitu terjadi masalah, udah biarin aja. Udah dikasih tahu, udah ngabisin macam-macam. Tapi Allah, sekalipun kamu mengingkarinya, Allah tetap memberikan karunia-Nya, memberikan, betul nggak? Betul? Sekalipun kamu menentangnya, Allah tetap memberikan rezekinya kepadanya. Itu Allah. Apalagi kita yang tidak pernah menentang, kita beriman, tidak pernah ingkar. Masa iya sih? Tapi kenapa tidak kamu rasakan? Karena kamu tidak pernah rasakan betapa besarnya cintanya Allah kepada kita. Sekarang tinggal kita, seberapa besar cintamu kepada Allah. Setuju? Setuju? Nggak bakalan disengsarakan. Jangan takut melarat, jangan takut susah. Demi cintamu, rasakan kecintaan Allah. Ketika dikasih kesusahan, itu wujud cintanya Allah. Allah ingin mendengar, Allah ingin mendengar suara kamu. Sama dengan anak. Ketika anak dikasih kesulitan, ya, anak sudah nggak mampu, kemana larinya anak pertama kali? Saya mau tanya, kemana? Akan datang kepada orang tua, karena dipandang orang tua itu mampu, bisa untuk menolong. Anak terhimpit, terancam masuk hukuman karena maaflah masalah keuangan atau nipu orang. Kalau ini tidak dikembalikan uangnya pada tanggal sekian, akan dilaporkan kepada polisi, ngadu ke orang tuanya. Dibela apa enggak? Kalau orang tua punya kebun yang bisa dijual, dijual apa enggak? Kalau punya barang bisa dijual, dijual apa enggak? Untuk bela siapa? Bela anak. Ingin mendengar. Tapi kalau anak punya masalah, orang tuanya mampu untuk menolong, tapi tidak pernah datang ke orang tuanya, ya sudah. Begitupun hakikatnya Allah. Ketika kita diberikan kesulitan, Allah ingin mendengar. Allah ingin kamu lebih mendekat kepada Allah. Sehingga Allah cinta. Begitu Allah sudah cinta, ya dunia uhdumi liman khodamani. Hai dunia, tunduklah kamu atau cukupi olehmu, penuhi olehmu orang yang sudah tunduk cinta kepada Allah dan sudah Allah cinta. Setuju? Ya harus. Setuju? Harus. Siapa yang mau sukses? Saya. Nah, itu justru sukses aja masih ragu-ragu. Siapa yang mau sukses? Saya. Siapa yang bikin sukses? Allah. Sudah, kalau udah tahu Allah, cari dan temukan. Betul? Siapa pemegang kesuksesan? Siapa pemegang masa depan? Siapa yang menentukan masa depan? Kalau sudah tahu Allah, ayo bersama Abah lewat pikir manakib, datang dan temuilah Allah demi masa depan anak cucu kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Hati-hati di jalan ya, pulangnya hati-hati. Sampai ketemu lagi. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya.